bintang tamunya banyak bacot ya. Halo guys, kembali lagi di Ayana Official. Di episode kali ini kamu nggak pakai masker? aku ada bintang tamu spesial nih, yaitu suami aku sendiri. Nah, dia pakai masker karena lagi edisi COVID guys. Karena kita sebelahan nih, tetap harus jaga jarak. Nggak boleh, kamu di belakang. Bintang tamunya banyak bacot ya. Bapak, gimana nih Pak? Menurut Bapak, istrimu ini bagaimana ya orangnya? Kita, oh ya, nama acaranya ini cuma seru-seruan bareng doang, cuma buat hiburan, buat ketawa-ketawain kami. Boleh, bagi yang mau ketawa boleh silakan. Jadi kita mau kayak Q&A gitu deh. Ya, pertama-tama aku pengen nanya dulu, aku di mata suami gimana Pak? Maunya sebelum nikah maunya banyak, setelah nikah maunya sedikit minta uang, sedikit minta. Bohong guys, itu Bener bohong lah. sekali. Oh iya, suka minta uang berarti ya ibu ini ya? Ya kalau dulu kan mintanya banyak, kalau sekarang mintanya banyak itu minta sedikit. apa? Mintanya banyak rumah. Oh gitu. Apakah sudah Anda penuhi semua? Sudah, alhamdulillah sudah. Oh, jadi apa permintaan dari ibu ini yang belum Anda penuhi? Udah semua sih ya. Yakin? Coba ingat lagi. Apa ya? Ya apa ya, sedikit minta, tapi dikit doang sih mintanya. Terus gimana sih waktu awal ketemu ibu ini, bagaimana dulu? Apa yang Bapak inget nih? Kadang kan laki-laki itu kalau kenangan manis suka lupa ya. Tapi kalau ngegombal pada saat itu sih mungkin dia ingat. Tapi kalau udah dapet mah habis manis sepah dibuang gitu. Jadi coba kita tes apakah masih ingat kenangan-kenangan manis yang indah itu. Apakah yang Bapak ingat dari awal kita kenalan? Yang inget ya ini aja, kok ada orang nggak bisa megang duit gitu. Waduh. Terus di bayangan Bapak gimana tuh? Bayangannya, Waduh, ini enak nih, gue gak ngasih duit nih nanti iya ke dia bener, gitu ya. bukan ada ternyata. jasa titip uang. Oh gitu kah? Jadi saya nyewa gitu, nitip uang? Iya, Oh, tabungan. Tabungan. Salah sekali. Iya, kirain begitu. Kirain taunya zong. Jadi dia berharap kalau aku yang nyetor, nitip uang lalu dibayar dianya. Oh pintar sekali Bapak ini ya. Nyatanya tidak begitu ya. Terus apa nih kenangan manis yang Bapak ingat? Itu kan kenangan pahit tadi. Kenangan manisnya? Kenangan manisnya apa ya? Paling ngelab, bukan ngelab. Labor maksudnya penelitian ya guys, bukan lab ya. Penelitian. Terus? Nah itu banyak jasanya lah. Oh, jadi saya ini sebagai asisten penelitiannya dia sepertinya ya. Jadi kasihan Bapak ya Pak, makanya Bapak nikahi. Terus? Enggak lah, banyak di inilah, banyak dibantu. Jadi itu pengalaman. Dibantu apa nih bikinin skripsinya maksudnya? Dibantu, diberikan semangat. Oh gitu. Terus Bapak apa nih yang belum tercapai sampai detik ini? Inginnya apa gitu ke depannya? Bagi dong, sharing dong ke teman-teman. Kali aja ada yang ingin tahu gimana sih nikah atau tips and trik supaya langgeng gitu Pak. Ya kita baru berapa tahun ya Pak ya? Apa itu termasuk udah langgeng, udah awet atau gimana? Pokoknya harus satu prinsip. Tuh, tips untuk pasangan muda ya. Untuk menghindari apa nih Pak? Perselingkuhan atau apa? Bukan, untuk menghindari misalnya
kok uangnya habis nih. Lah kan Ini kita siapa udah, yang bertanya nih? Siapa yang bertanya, siapa yang menjawab? misalnya aku nanya, kok uangnya habis nih. Terus kamu bilang, lah kan udah kita sepakati kemarin begitu. Nah berarti itu harus satu prinsip dulu sebelum mengambil tindakan. Tuh, tipsnya guys. Ya misalnya kayak ada cicilan nih, Ah, cicilan kan ini udah kita tanggung bersama untuk cicilan Konsekuensinya. rumah, iya. Ya Jadi mau, harus siap ya hidup Iya, pas-pasan. pokoknya gitu, harus sederhana gitu ya Pak ya. jangan ditanya lagi uangnya untuk mana gitu. Gitu guys. Jadi jangan berantem karena uang ya, gitu maksudnya apa ya? Ya karena yang paling penting ya dalam rumah tangga itu uang gitu. Gitu. Terus Uang itu kunci keharmonisan uang. kunci kesetiaan apa? Kalau itu juga termasuk kunci kesetiaan uang juga sama. Jadi bagi Bapak uang segalanya untuk mempertahankan hubungan kah? Atau komitmen gimana Pak, komitmen gitu? Apa komitmen dibentuk ketika ada uang juga? Ini menurut pandangan dia ya? Semuanya itu penunjangnya adalah uang. Ini adalah uang. Terus kemudian semuanya penunjangnya uang. Terus kemudian apalagi ya setelah uang itu pertama kita tahu apa kelemahan kita. Terus sama-sama saling tahu dan sama-sama saling mengisi kekurangan itu. Jangan malah kita kurang terus saling kan kamu kurangnya ini begitu, aku kan kurangnya ini gitu. Jangan dijadiin berantem, justru kekurangan itu dijadikan Contoh konkretnya apa tuh Pak? Misalnya kan Bapak punya gitu kelemahan ya. apa yang bisa aku Iya. backup, itu apa? Nah misalnya begini nih, Rizkina, Aneh-aneh deh. misalnya Rizkina itu kurangnya nggak bisa megang duit, maka aku Ini pegangin. yang megangin duit gitu. Ya boleh lah, terima. Nah terus Rizkina itu orangnya detail, sedangkan kalau cowok kan nggak pernah detail orangnya. Jadi asisten Nah ya. itu bisa jadi sekretaris pribadi. Itu pertama detail. Nah terus kemudian Rizkina itu kalau mengambil keputusan sering emosional. Nah kelebihan aku itu mengambil keputusan itu harus cepat, Oh. Yakin tepat, Ya. perlu, tapi Ya, harus tapi harus. harus ada data-data penunjang, minimum 2 data itu, Ya. minimum 2. Kalau 2 data itu terpenuhi, maka segera diambil keputusan begitu. Nah keputusan itu yang harusnya Rizkina harus bisa mengambil keputusan secara benar dan tepat. Tapi mungkin karena perlu dilatih lah begitu, perlu dilatih. Terus juga manajemen itu harus ditingkatkan terus karena kan jadi menilai ya Pak. oh iya ya. Nggak apa-apa. Berarti ini perbaikan untuk diri saya Iya, ya. benar-benar. Ya para istri harus coba ya, barangkali suami teman-teman nih pada berpikir seperti Bapak ini. Jadi ayo diperbaiki diri. Terus aku pengen nanya deh, penasaran nih. Sekarang kan kalau kita masih muda-muda gini ya, masih happy-happy lah, masih ingin setia, masih jaga komitmen, anak juga baru 1. Nah biasanya keinginan untuk selingkuh itu baru muncul tuh nanti pas Bapak udah sukses, misalkan sudah punya asisten pribadi sendiri mungkin. Nah menurut Bapak di pandangan mata pria nih, gimana sih kok bisa tiba-tiba beralih begitu gitu? Maksudnya sekarang janji tapi nanti bisa aja berubah pikiran, itu kenapa? Dan gimana tipsnya supaya nggak gitu? Ya yang paling penting saling terbuka mengenai ya pertama tadi semuanya diawali dengan uang. Ya saling terbuka mengenai keuangan. Tapi karena uang bisa juga selingkuh bukan? Ya iya makanya itu harus saling terbuka mengenai keuangan, itu mencegah terjadinya selingkuh. Misalnya
apa namanya, misalnya uang ini alirannya kemana begitu, aliran dananya, betul. Itu harus dapat dipertanggungjawabkan. Kalau misalnya ada yang perlu didiskusikan, ada yang kurang jelas begitu, itu harus ada buktinya lah begitu. Memang kelihatannya sepele, kok gitu aja dibahas sih, tapi ketika nanti ada muncul apa namanya, muncul suatu masalah, itu akan diungkit kembali, bisa saja akan diungkit kembali. Kan uangnya udah aku beliin ini, udah aku bikin arisan uangnya lah, tapi konkret sekali tapi itu udah persetujuan suami belum begitu, contohnya ya. Jadi mau uang arisan pun, walaupun nanti uang arisannya dapat, walaupun nanti uang arisannya dapat, itu kan apa namanya, tapi perlu ada kesepakatan bersama gitu. Pokoknya semuanya serba disepakati aja. Minimal ada bukti WA. Kalau walaupun apa namanya, walaupun itu sepele, minimal ada bukti WA-nya. Ya, jadi kamu belum bilang, udah bilang, coba cek WA. Nah, dibuktikan dengan screenshot WA itu udah bener belum, itu WA-nya udah dikirim gitu. Jadi kalau Bapak nanti misalkan semakin sukses nih, semakin berada, semakin mapan gitu. Nah, apa nih jaminan supaya Bapak tidak selingkuh, tidak tergoda dengan wanita lain? Nah, itu apa yang bisa dijadikan tips nih untuk para milenial ini? Ya tadi kan udah tipsnya itu. Selain itu ada lagi? Selain ya kuncinya sih keterbukaan masalah uang itu sih. Kalau mengatasi kebosanan Pak, kadang kan masalah nggak hanya karena ekonomi, tapi karena juga gitu-gitu aja kehidupan gue gitu, nggak ada yang baru gitulah, bentuknya kayak gitu-gitu aja, makin jelek nih istrinya gitu. Nah, itu gimana ngatasinnya? Mungkin solusinya istrinya disalonin sekali seminggu mungkin Pak solusinya. Oh iya itu sih. Nah, gimana? Apa ya? Supaya nggak bosan aja rumah tangga, supaya nggak bosan, supaya ada samping. Oh iya gini. Oh iya, baru ide. Kunci perselingkuhan sebenarnya adalah merendahkan pasangan. Gimana caranya agar kita tidak merendahkan pasangan kita, kan itu. Nah, caranya itu apa namanya, menjadikan dia sebagai partner dalam kehidupan. Misalnya begini, aku punya masalah di sini nih, di poin ini nih. Nah, solusi dari kamu apa? Jadi selalu dilibatkan dalam suatu masalah yang kita lalui gitu. Nah, setiap dalam suatu masalah itu perlu ada sebab akibatnya. Misalnya, kalau misalnya saya mengambil keputusan A ini, apa aja akibat resikonya akan terjadi. Nah, itu perlu dibiasakan. Kalau bisa dibuat tabel. Nah, dibuat tabel plus minusnya apa, kekurangannya apa mengambil keputusan ini, kelebihannya apa mengambil keputusan ini. Kemudian dijadikan itu poin. Misalnya keuntungan ini poinnya 10, oh ternyata total poinnya 70 nih kalau kita ngambil poin ini nih gitu. Nah, maka maka bisa mengambil keputusan ini gitu. Itu tipsnya. Jadi tipsnya selalu jangan merendahkan pasangan hidup kamu, tapi dijadikan partner untuk memberikan solusi begitu. Jadi dilibatkan ya, walaupun itu pekerjaan kantor, coba dijelaskan ke istrinya pelan-pelan untuk sharing sih, jadi kayak teman curhat juga. Jadi kayak teman curhat. Nah, tapi kalau misalnya istrinya nggak kerja atau nggak ngerti gimana? Iya, gimana tuh Pak? Nah, itu solusinya. Ini berat banget nih, soalnya tentang teknik semua. Nah, istrinya nggak ngerti, susah mengerti karena bukan bidangnya, kan beda-beda ya istri passionnya gitu. Iya, tapi selalu ketika ada suatu masalah, kita menganalogikan berdasarkan nalar. Supaya jadi lebih simpel ya, dibuat lebih simpel ceritanya. Supaya mudah diserap istrinya gitu ya. Iya, tapi harus dibuat latar belakangnya dulu bagaimana. Rumus masalahnya apa aja sih begitu ya, kayak kita bikin skripsi atau tesis lah begitu. Oh, berat sekali.
sekali hidup Bapak ini sepertinya. Jadi Pak, kalau menurut aku sendiri ya Pak ya, kita itu harus menggantungkan cita-cita bersama nih Pak. Jadi kalau kita punya tujuan yang sama dan membuat hobi-hobi baru yang sama-sama kita suka. Jadi contoh, misalkan Bapak hobinya mobil, nah aku hobinya nggak mobil. Nah gimana nih kita bikin hobi baru nih yang bareng-bareng, kita jadi ngabisin waktu Sabtu Minggunya itu dengan hobi kita bareng-bareng gitu. Jadi kan kita lebih berwarna hidupnya gitu ya Pak. Terus cita-cita kita di masa depan apa nih Pak bareng-barengnya? Kalau cita-cita kita, kalau aku pinginnya menjadi filantropi. Filantropi itu apa? Orang yang dermawan yang memberikan seluruh hartanya untuk kebutuhan kebutuhan manusia yang membutuhkan pastinya begitu. Jadi berguna bagi lingkungan sekitar gitu ya Pak. Ya, contohnya itu kalau di dunia itu namanya Andrew Carnegie. Nah, itu dia melebihi dari apa yang Bill Gates kasih ke yayasan amalnya. Mungkin teman-teman bisa baca atau cari siapa itu. Kalau dicari guys, nanti ditulis tulisannya gimana biar ngegampang. Iya, ada di atas sini ya tulisannya. Emang bisa gitu? Bisa, di bawah juga bisa. Gitu guys. Jadi kita ya coba kita cari hobi-hobi bareng juga itu supaya kita kalau hobi ya hobi aku apa ya? Nonton YouTube, tapi dia tidak pernah mau nonton YouTube saya, pemirsa. Katanya karena belum terkenal. Ayo dong dibantu subscribe biar aku terkenal, biar aku diakui sama Bapak ini sebagai YouTuber abal-abal. Oke, terima kasih penonton yang udah memilih channel ini. Mohon maaf kalau kontennya tidak bermanfaat, tapi ini hanya sekedar hiburan, sedikit guyonan aja untuk mengisi waktu kalian. Silakan subscribe bagi yang belum subscribe.